Apa yang menghentikan seseorang menjadi kaya? Menjadi sukses dan kaya adalah hak semua orang. Namun tidak semua dapat memahami bagaimana cara menjadi kaya raya. Kebanyakan dari mereka berkutat dengan usahanya yang selalu gagal, dan sebagian lagi dengan menyalahkan nasib. Apa saja yang menghentikan orang menjadi kaya? Temukan jawabannya di bawah ini. Nomor 1. Hanya menunggu. Maksudnya, banyak orang berpikir bahwa orang-orang kaya di sekitar mereka hanyalah beruntung. Oleh sebab itulah mereka enggan melakukan sesuatu dan hanya duduk diam menunggu keberuntungan itu datang. Nyatanya, kekayaan dan kesuksesan tidak dibangun dari keberuntungan semata, tapi juga usaha, kegigihan serta kerja keras. Hanya menunggu keberuntungan tanpa tindakan nyata hampir selalu mengarah pada ketidakberhasilan. Orang-orang yang berhasil memahami bahwa kekayaan dan kesuksesan memerlukan investasi waktu, usaha, dan kegigihan. Mereka biasanya berkomitmen untuk belajar, berkembang, dan bekerja keras untuk mencapai tujuan mereka. Penting untuk menyadari bahwa kesuksesan bukanlah hasil dari keberuntungan semata. Perencanaan yang matang, inisiatif, dan kemauan untuk mengatasi rintangan merupakan bagian penting dari proses menuju kesuksesan finansial. Jadi, daripada hanya menunggu, mengambil tindakan proaktif dan berkomitmen untuk mencapai impian adalah kunci utama untuk membangun kekayaan. Nomor 2. Menyia-nyiakan waktu. Rasa malas adalah penghalang utama seseorang untuk menjadi kaya. Mereka lebih suka menghabiskan waktu di kafe-kafe sambil membakar uang untuk hal yang tidak berguna. Seandainya saja orang menyadari bahwa untuk menjadi kaya perlu belajar atau berinvestasi, mungkin peluang untuk menjadi kaya jauh lebih terbuka. Menyia-nyiakan waktu dengan kegiatan yang tidak produktif, seperti menghabiskan waktu di tempat-tempat yang tidak memberikan nilai tambah, dapat menjadi penghalang signifikan untuk mencapai kekayaan. Rasa malas atau keengganan untuk mengalokasikan waktu untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, seperti pembelajaran dan investasi, dapat merugikan potensi pertumbuhan finansial. Orang yang berhasil seringkali mengidentifikasi waktu sebagai aset berharga yang perlu dimanfaatkan dengan bijak. Mereka fokus pada pengembangan diri, pendidikan, dan upaya produktif lainnya. Kesadaran akan pentingnya waktu sebagai faktor kunci dalam meraih keberhasilan finansial dapat membantu mengubah mindset dan mendorong tindakan yang lebih cerdas menuju tujuan kekayaan. Nomor 3. Gaya hidup semu. Memiliki mobil mewah, gadget puluhan juta, bergaya hidup sosialita, adalah ukuran yang ditetapkan sebagian orang untuk disebut kaya. Tanpa mereka sadari semua itu hanyalah gaya hidup semu yang bersifat sementara, sampai mereka menyadari bahwa uang mereka habis atau bahkan cicilan membengkak setiap bulannya untuk menuruti gaya hidup tersebut. Gaya hidup semu, yang seringkali ditentukan oleh kepemilikan barang-barang mewah atau kegiatan sosial yang mahal, bisa menjadi perangkap finansial. Orang mungkin terjerat dalam siklus utang dan beban keuangan yang berlebihan, hanya untuk menjaga citra kaya sementara. Sejati kekayaan bukan hanya terlihat dari benda-benda materi atau gaya hidup glamor. Memahami perbedaan antara kekayaan dan gaya hidup semu dapat membantu seseorang membuat pilihan yang lebih cerdas terkait pengeluaran dan investasi. Fokus pada keberlanjutan keuangan dan membangun kekayaan yang sejati dapat memberikan kepuasan jangka panjang, daripada sekadar menciptakan ilusi kesejahteraan. Nomor 4. Tidak memikirkan masa depan. Hidup untuk hari ini. Rasanya kalimat tersebut tidak akan berlaku saat Anda memasuki usia 55 tahun atau menjelang pensiun. Menabung dan mempersiapkan dana pensiun di usia tersebut tentu rasanya akan sangat terlambat. Jika Anda sekarang masih lajang atau berusia 30-an, sebaiknya mulai pikirkan masa depan Anda dengan menabung atau berinvestasi untuk masa depan. Tidak memikirkan masa depan, atau hidup untuk hari ini tanpa mempersiapkan dana pensiun dapat berakibat serius ketika mencapai usia pensiun. Memulai menabung atau berinvestasi sejak dini, terutama di usia muda, memberikan keuntungan waktu yang panjang untuk pertumbuhan dana. Penting untuk menyadari bahwa perencanaan keuangan jangka panjang, termasuk persiapan untuk masa pensiun, memerlukan tindakan proaktif. Mulai berinvestasi sejak dini memungkinkan adanya akumulasi aset yang cukup untuk memastikan kenyamanan keuangan di masa pensiun.
Oleh karena itu, berpikir tentang masa depan sejak usia muda adalah keputusan bijak yang dapat memberikan kestabilan finansial di kemudian hari. Nomor 5. Serakah. Banyak orang menginginkan sesuatu yang lebih secara instan. Mereka mengorbankan modal yang berharga dengan harapan memperoleh pengembalian berkali-kali lipat. Sayangnya sifat serakah tanpa perhitungan matang kerap menjebak orang dalam kegagalan. Keinginan mendapatkan hasil yang cepat dan berlipat-lipat seringkali mendorong orang untuk bersikap serakah dalam investasi atau bisnis. Namun, sifat serakah tanpa perhitungan yang matang dapat menyebabkan risiko keuangan yang tinggi. Pengambilan keputusan impulsif dan tanpa pertimbangan dapat mengarah pada kerugian yang signifikan. Penting untuk memahami bahwa investasi yang sukses memerlukan riset, perencanaan, dan kesabaran. Mengorbankan modal dengan harapan pengembalian instan seringkali merupakan taktik berisiko tinggi yang dapat berujung pada kegagalan finansial. Bijaksana untuk mengembangkan strategi investasi yang seimbang dan memperhitungkan risiko dengan cermat guna menghindari jebakan serakah. Nomor 6. Boros. Tidak ada yang bisa menghalangi orang dengan gaya hidup boros untuk membelanjakan dan menghabiskan uang mereka tanpa tersisa. Gaya hidup boros dapat menyebabkan masalah keuangan serius, seperti utang berlebihan dan kurangnya tabungan untuk masa depan. Orang boros mungkin sulit mencapai tujuan finansial jangka panjang dan rentan mengalami kesulitan ekonomi. Penting untuk memiliki disiplin keuangan dan rencana pengelolaan uang yang bijak. Selain itu, gaya hidup boros juga dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan hubungan sosial. Stres keuangan dan perasaan tidak aman dapat muncul ketika seseorang terus-menerus menghabiskan uang tanpa pertimbangan. Selain itu, teman dan keluarga mungkin merasa khawatir atau frustrasi karena perilaku boros ini bisa menyebabkan ketegangan hubungan. Penting untuk menyadari bahwa pengelolaan keuangan yang baik bukan hanya tentang membatasi pengeluaran, tetapi juga tentang merencanakan anggaran, menabung, dan berinvestasi untuk masa depan. Memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan prioritas finansial dapat membantu seseorang menghindari jebakan gaya hidup boros. Nomor 7. Menunda. Adakah orang yang sukses saat mereka suka menunda-nunda pekerjaan? Jawabannya tidak. Seorang penunda sama dengan pemalas yang melewatkan jutaan peluang yang mampir di depan mereka. Mereka berpikir masih ada hari esok, dan kesempatan akan datang sekali lagi. Namun sayangnya waktu mereka sudah habis. Menunda pekerjaan dapat menjadi hambatan besar dalam mencapai kesuksesan. Orang yang terbiasa menunda seringkali kehilangan momentum dan kesempatan berharga. Kesuksesan sering datang kepada mereka yang memiliki ketekunan, kedisiplinan, dan kemampuan untuk mengelola waktu secara efektif. Sikap menunda dapat menciptakan tekanan dan stres yang dapat menghambat produktivitas. Kesuksesan biasanya terwujud melalui tindakan konsisten dan mengambil peluang pada waktu yang tepat. Oleh karena itu, mengatasi kecenderungan untuk menunda adalah langkah penting menuju pencapaian tujuan dan kesuksesan. Nomor 8. Terlalu fokus pada anak. Apa buruknya untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak? Tentu boleh-boleh saja, tapi kesalahan yang dilakukan banyak orang adalah, mereka terlalu fokus untuk menyenangkan anak-anak dan memberikan semua keinginan mereka. Bahkan ketika sang anak beranjak dewasa dan harusnya mandiri secara finansial, orang tua tipe ini akan terus memanjakan anak-anak mereka, tidak peduli bagaimanapun kondisi keuangan mereka sendiri. Nomor 9. Tidak fokus pada rintisan bisnis. Kebanyakan orang senang beralih dari satu bisnis ke bisnis yang lain, dari satu ide ke ide yang lain, tanpa fokus pada satu hal dan mengembangkannya. Mereka sekedar mengikuti tren yang ada, sehingga setiap rintisan bisnis yang mereka mulai akan ikut layu seiring tren pasar yang mulai turun. Tidak ada salahnya memang untuk mengikuti tren yang sedang berkembang di pasar, namun saran berharga yang wajib Anda lakukan adalah dengan menguji bisnis baru selama 6 bulan. Selanjutnya pilih model bisnis yang paling memungkinkan untuk Anda jalankan, dan ikuti terus setidaknya selama 5 tahun ke depan. Nomor 10. Kurang disiplin. Untuk menjadi kaya dibutuhkan pengorbanan. Meskipun tidak berarti pula Anda tidak boleh bersenang-senang. Tundalah kesenangan itu sesaat hingga kondisi keuangan Anda cukup stabil. Selama itu, waktunya untuk bekerja keras, bekerja pintar, dan memiliki disiplin keuangan. Nomor 11.
Salah pergaulan. Prinsipnya, jika Anda ingin menjadi pintar, maka Anda harus bergaul dengan orang-orang pintar. Demikian pula jika Anda ingin menjadi kaya, maka bergaullah dengan orang-orang kaya. Ambil ilmu bagaimana mereka menjadi sukses atau bagaimana mereka bangkit setelah mengalami musibah. Nomor 12. Terlalu baik. Terkadang menjadi terlalu baik atau terlalu lugu akan merugikan diri sendiri. Anda harus ingat bahwa ini adalah dunia yang keras. Anda akan bersaing dengan banyak orang yang liar dan memanfaatkan segala cara untuk menjadi kaya. Bersikap baik itu perlu, tapi menjadi orang baik yang sekaligus cerdas jauh lebih penting.